orang jahiliyah, orang-orang kafir biasanya ngumumin, dan orang-orang yang nangis biasanya dikasih duit, suruh nangis, nangis ya, jemaah nangis. Nah, ini nggak boleh, nangis. Kemudian, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam na'an Najashi. Nah, ini di sini maknanya na'in mereka. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan Raja Najashi fil yaumil ladzi mata fihi, ketika hari di mana dia meninggal dunia. Siapa ini Raja Najashi? Nah, ini kita harus tahu sejarah Raja Najashi. Raja Najashi ini adalah julukan sebenarnya. Ya. Jadi julukannya Najashi, yaitu Raja Habasyah. Jadi dalam sejarah Raja Habasyah namanya Najashi. Raja Persia itu namanya Kisra. Romawi Herakla atau Hercules. Ya. Kemudian Kipti Egypt itu Fir'aun. Makanya Fir'aun itu ya macam-macam. Fir'aun itu ibaratnya satu pimpinan tertinggi, namanya macam-macam. Ya, Fir'aun. Ada Mesir, ada Azizi. Kemudian ada juga Turki, Khafur. Kemudian di Yaman ada namanya Tuba. Jadi macam-macam. Kalau Indonesia pemimpin namanya presiden. Gitu ya, namanya presiden. Kalau di tempat luar kerajaan adanya di Saudi raja ya, monarki. Nah, jadi Raja Najashi, ibaratnya panggilnya Najashi, ini meninggal dunia. Najashi ini non-muslim, orang tadinya Nasrani. Ketika dia Nasrani, kemudian dengar bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, dengar tentang Islam, akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan Islam. Nabi dengar itu, akhirnya wa kharaja bihim ilal musalla. Nabi ngajak sahabat-sahabat ilal musalla, ke tempat. Jadi ingat, pernah dijabarkan ada dalam hadis Nabi itu ada istilah musalla, ada istilah masjid. Ya. Masjid itu satu bangunan yang didesain atau satu tempat yang sudah didesain untuk sholat, itu namanya masjid. Kalau musholla adalah satu tempat, dia bisa jalanan, bisa lapangan, tapi kebanyakan masyhurnya adalah lapangan. Jalan ini karena sekarang ini nggak ada lapangan. Ya. Lapangan yang dijadikan satu tempat buat sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu namanya musholla. Hadis Nabi biasanya begitu, musholla. Nah, fayaqumu wa kharaja bihim ilal musholla. Nabi ngajak menyeru sahabatnya biar datang ke tempat di mana biasa dilaksanakan sholat Id di tempat itu. Banyak akhirnya. Nah, maka berapa dengan harapan mereka tahu bahwa Raja Najashi ini adalah orang Islam. Kemudian sahabat-sahabat Nabi tentunya yang menjadi saksi bahwa Raja Najashi telah masuk Islam. Ya, kabar al-amma muttafaqun alaihi. Nah, ini bertakbir sebanyak 4 kali. Dalam sejarah takbir sholat jenazah setelah Raja Najashi meninggal ini 4 kali. Nabi selalu laksanakan sholat jenazah takbirnya 4 kali sampai sekarang. Kita sholat jenazah takbir berapa kali? 4 kali ya? 4 kali. Sebelumnya pada perang Badar, Nabi Muhammad SAW menyolati ahlu Badri, ya prajurit perang Badar
itu sampai 6 kali takbir. 6 kali. Kemudian kepada sahabat-sahabat yang lain 5 kali. Kesini akhirnya 4 kali. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, sholat yang nggak pakai ruku adalah sholat jenazah. Jangan coba-coba sholat jenazah pakai ruku. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sholat jenazah. Ya. Soalnya ada dulu ada kalau nggak salah mahasiswa IAIN, nggak tahu bisa lulus begitu gimana. Rupanya dia nggak pernah nyolatin jenazah. Di satu tempat, di tempat kosannya, dia tahunya orang kan mahasiswa IAIN itu orang pintar. Suruh nyolatin Allah Akbar, dia bingung. Allah Akbar, dia ruku, yang lain jadi bingung akhirnya. Gimana cara sholat jenazah ruku? Gempar di situ, nggak ketahuan dulunya berarti. Ya, jadi kalau orang kagak ngerti, kalau ditunjuk orang lain untuk sholat, bilang saya kagak ngerti, udah jangan bilang, wah malu kalau nggak ngerti, jangan bilang nggak ngerti. Ya, jadi sholat jenazah nggak ada rukunya, melainkan takbir 4 kali. Kemudian, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'allahu fihi, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata Abdullah bin Abbas, saya mendengar Nabi bersabda, tidaklah seseorang laki-laki muslimin yamutu meninggal dunia. Makna rajulin ini maknanya seseorang, karena dalam hadis tadi kadang rajul maknanya bukan berarti laki-laki, tetapi semuanya laki-laki perempuan, individual, jadinya secara satu-satu. Tidaklah seseorang meninggal dunia, seorang muslim meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, kemudian disolatin itu jenazah 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'a, dia tidak syirik kepada Allah itu yang nyolati, illa syafa'allahu fihi, melainkan Allah akan berikan syafaat untuk jenazah tersebut. Jadi bilangannya 40. Dalam hadis yang lain bilangannya 100. Tapi kita lihat, jangan lihat bilangan, maknanya makin banyak makin bagus. Gimana cara kita biar disolatin itu banyak orang? Tentunya kita harus jadi orang yang dikenal di musola atau di masjid. Karena tentunya orang kalau seandainya jarang ke musola, jarang ke masjid, ibadahnya jarang, meninggal dunia, mohon maaf, kadang-kadang nyolatin paling 1 sak selesai. Iya, 1 sak isinya mending banyak, 1 sak isi paling 7 orang. 7 orang. Saya pernah nyolatin jenazah, ya, yang ikut sholat ternyata sekitar 3 orang, 4 orang, sisanya anak-anak semua. Ini kemana semua? Nggak taunya sisanya banyak di luar, pada pakai motor, banyak gitu, ya kan? Ya kan kejadiannya kalau seandainya orang jarang ibadah, itu yang banyak yang nganter di luar, ya kan? Iya. Naik motor, ada orang jalan sedikit gomelin, ya kan? Udah kayak bakaran gitu ya. Nah, makanya sebenarnya hikmah dari mengantar jenazah itu adalah hikmahnya biar kita ingat bahwa kita juga bakal seperti itu, bukan kayak konvoy segala macam sebenarnya gitu. Ini kan kadang-kadang salah kaprah, udah kayak rombongan partai, oh ya gitu. Ya itu tidak benar sebenarnya.
Apalagi pas lagi jenazah dikebumikan pada kabur-kaburan, ada yang lagi ngopi, ada yang lagi ngerokok di warung. Kalau udah selesai pulang gitu aja. Hakikat itu sebenarnya pada ngerubungin pada kuliah. Makanya kemarin dijelaskan kenapa ada istilah azan di bawah. Kenapa? Ngingetin orang yang ada di atas. Ya kalau ngingetin orang di atas, kalau orang pada ngopi di warung pada dengar, ya kan? Agak dengar. Ya dengar tuh kadang-kadang diem aja. Nah, jadi ketika seseorang meninggal dunia, ya minimal 40 orang. 40 orang. Nah, jadi kalau misalkan orang yang sering ke masjid, saya yakin orang yang sering ke masjid ke mushola, innalillahi wa raji'un, meninggal dunia si fulan bin fulan, biasa berjamaah di mushola atau di masjid. Biasa ini orang ada di sini. Orang udah tahu di sini biasanya di sini kayak gitu. Udah datang semua. Ya, jadi kalau kita mau ya nabung ibarat jamaah biar banyak,